Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Mutmainah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A. NIM saya 112330018300001. Dan yang terhormat Bapak Rohmat Widianto MPD selaku dosen pengampu konsep dasar IPS. Di sini saya akan menjelaskan akibat kemarau yang berkepanjangan menyebabkan harganya cabai naik. Simak video saya sampai habis ya. Para petani cabai mulai merasakan keuntungan atas kenaikan harga cabai. Namun untuk menghasilkan cabai di masa El Nino juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Abdul Hamid menyatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga cabai belakangan ini mengalami kenaikan. Di antaranya berkurangnya jumlah petani hingga mencapai 70% dan memburuknya kondisi tanah. 70% petani cabai berkurang menurut catatan kita karena selama pandemi harganya anjlok. Mereka tetap bertani tetapi bukan bercabai. Mereka menanam timun, ubi, atau sayuran lainnya yang lebih baik harganya, kata Abdul Hamid. Dengan kondisi tanah yang seperti itu, Abdul Hamid menjelaskan bahwa saat ini rata-rata panen petani hanya 4 kali, padahal biasanya bisa sampai 10 kali. Selain itu, kata dia, petani pun harus tiap hari melakukan penyemprotan untuk menghasilkan panen yang maksimal. Kisaran 50 sampai 60 ribu Pak, per kilogram. per kilonya. Terus untuk pasokannya sendiri gimana Mas? Kalau untuk pasokannya sekarang itu cukup sedikit Pak untuk di wilayah Kalimantan Selatan. Karena untuk cuaca El Nino ini sangat berpengaruh terhadap petani cabai Pak. Terus pemeliharaannya gimana supaya tetap berbuah? Kalau pemeliharaan tetap berbuah itu harus banyak-banyak air, disemprot dan pemupukan Pak. Biayanya nambahnya cukup banyak Pak. Kalau misalnya sumur itu nggak ada airnya kita harus beli dan satu tandonnya itu kisaran 80.000 Pak. Terus tandon. kalau sekarang nih harga bagus ini dirasakan betul manfaatnya atau gimana nih? Dirasakan tapi pengeluaran juga banyak Pak untuk biaya perawatan. Masyarakat Indonesia termasuk penggemar cabai terbesar di dunia. Oleh sebab itu, cabai menjadi salah satu produk penting dalam pangan Indonesia, bahkan bisa berpengaruh terhadap laju inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata konsumsi cabai per kapita adalah 500 gram per tahun. Jadi bisa dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia adalah penggemar cabai. Gagalan saat El Nino ya, disarankan untuk pelaku usaha, khususnya petani, untuk melakukan beberapa terobosan, terutama menggunakan teknologi yang cukup sederhana ya. Kita di BSIP Kalimantan Selatan ketika musim kemarau kita bisa menggunakan mulsa ya. Mulsa untuk mendinginkan perakaran, mengurangi penguapan serta mengurangi gulma. Pupuk organik, pupuk kandang Pak ya. Kemudian guna pupuk organik atau pupuk kandang itu adalah untuk menahan kandungan air di dalam tanah. Pedagang mengaku pasokan masih lancar dan dugaan kenaikan harga dipicu oleh cuaca ekstrem yang menyebabkan petani cabai gagal panen, akibatnya tanamannya yang rusak. Kenaikan harga ini sontak membuat resah usaha restoran dan warung pedas, terlebih para pedagang kuliner yang tak bisa meninggalkan si pedas ini. Terpaksa mereka mengurangi belanja cabai hingga mengurangi tingkat kepedasan masakannya. Kemiskinan hingga saat ini kian hangat diperbincangkan, bahkan sempat menjadi kontroversi antara sumber dari BPS dengan sumber lain. Namun demikian, pada forum kajian ini lebih menyorot masalah paling mendasar yang dihadapi petani, yaitu persoalan pemberdayaan petani yang secara ekonomi sulit untuk keluar dari permasalahan yang membelitnya. Mereka ini masih dirundung kemiskinan, yakni kelompok rumah tangga pertanian pengguna lahan. Artinya, mereka umumnya tidak mempunyai lahan atau hanya berlahan sempit di sektor pangan, khususnya padi. Apalagi lebih parah pada mereka yang bekerja sebagai petani, tapi statusnya sungguh hanya sebagai buruh tani harian. Terkadang 1 minggu bekerja saja, 1 minggu libur sehingga minus pendapatan. Memperhatikan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa peran sektor pertanian sangat penting, sehingga produktivitas sektor ini perlu ditingkatkan. Ironisnya, secara objektif ada beberapa variabel yang mempengaruhi ketidakberdayaan petani sehingga menghambat produktivitas sektor pertanian.
Variabel keterbatasan tanah garapan, produksi, latar belakang pendidikan petani, dan intervensi institusi merupakan 4 faktor utama yang menjadikan ketidakberdayaan tersebut. Ada beberapa faktor kenaikan cabai. Yang pertama itu karena cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, penyebab mahalnya harga-harga pangan pedas tersebut adalah turunnya produksi cabai di sejumlah sentra wilayah. Akibat naiknya harga cabai dan bahan pangan antara lain adalah masyarakat akan sulit menutupi kebutuhan hidupnya akan bahan pangan dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Mengatasi gejolak harga cabai yaitu peningkatan luas tanam cabai pada musim hujan, pengaturan luas tanam dan produksi cabai pada musim kemarau, stabilisasi harga cabai, dan pengembangan kelembagaan kemitraan yang andal dan berkelanjutan. Mahal, harga cabai kian tak terkendali. Di pasar tradisional Badak Pandeglang, harga cabai keriting naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp28.000 sekarang dijual Rp80.000 per kilogram. Bahkan harga cabai oren kini tembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga itu diakibatkan pasokan yang terbatas. Pedagang pun mengurangi stok dagangannya agar tidak merugi. Dampak harga cabai yang semakin pedas pun meluas. Tidak hanya ibu rumah tangga, para pemilik warung makan pun kelimpungan. Di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Barat, sejumlah warung makan terdampak akibat mahalnya harga cabai. Salah satu pemilik warung Padang harus putar otak agar tetap untung, apalagi warungnya membutuhkan 7 kg cabai merah dan cabai hijau setiap harinya. Ya makin merosot sih ya, ibaratnya gini ya, nggak kayak dulu lah. Siasatinya gimana sih Mas? Apakah memang si olahan yang ada cabainya itu dihilangkan atau dikurangkan atau kayak gimana? Iya dikurang-kurangin. Ya ibaratnya kan kayak cabai balado kan, kalau sekarang dikurangin aja gitu. Salah satu penyebab mahalnya harga cabai akibat pasokan yang berkurang. Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tanaman cabai milik petani Desa Pria, Kecamatan Jonggat, gagal panen. Gagal panen terjadi akibat tanaman mengering, dampak musim kemarau panjang. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan. Jadi 10 provinsi terpilih harga cabai rawit merah tertinggi. Paling tinggi NTT, Pak. Bapepti pusat, pemerintah. Artinya provinsi ini pasti kan Anda capai kan, Anda turun langsung ke sana, Pak ya. Nah, NTT kenapa bisa lebih tinggi begitu, Pak? Faktor yang menyebabkan kenaikan harga cabai ini itu adalah dari sisi produksinya. Karena faktor sekarang dari El Nino. Oh iya, Ibu Menteri Sri Mulyani juga sempat ngasih ini tahu kan tuh. Musim keringnya panjang sekali. Kemarauan. Apalagi NTT juga kan tidak El Nino aja, NTT itu kan kering. Makanya sementara cabai nggak bisa kering-kering banget. Kalau kering tuh ya tingkat produktivitasnya pasti turun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.